Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi biokimia keperawatan. Baiklah, yang pertama itu ada gizi. Gizi terbagi dua. Yang pertama ada gizi makro dan yang kedua ada gizi mikro. Yang pertama itu gizi makro. Gizi makro mempelajari berbagai masalah yang menyangkut tentang zat gizi yang mempunyai massa molekuler yang besar. Gizi makro yang pertama itu ada protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh tubuh. Fungsinya transportasi dan penyimpanan, mengkoordinasi gerak, penunjang mekanis tubuh, memproteksi imun, dan membangkitkan dan mengantarkan impuls saraf. Dua itu ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Karbohidrat terdiri dua lagi, yaitu ada karbohidrat ikatan sederhana dan karbohidrat ikatan kompleks. Karbohidrat ikatan sederhana ini terbagi atas monosakarida dan disakarida, sedangkan karbohidrat ikatan kompleks ini terdiri atas polisakarida fungsional dan polisakarida struktural. Fungsi dari karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi dan cadangan energi bagi manusia. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak ini merupakan zat gizi yang padat energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak menyediakan medium untuk penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K dalam makanan. Fungsi lemak sendiri yaitu sebagai pelezat makanan, menjaga kesehatan kulit dan rambut, dan sebagai isolator bagi tubuh, dan juga bisa sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Adanya gizi makro tentu juga ada yang dinamakan dengan gizi mikro. Gizi berbanding terbalik dengan gizi makro tadi, jika gizi makro dibutuhkan dalam jumlah yang besar, gizi mikro kebalikannya yaitu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Namun jika berlebihan, maka gizi mikro dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Gizi mikro ini beragam, ada mineral, yodium, tembaga, dan banyak contoh-contoh lain dari gizi mikro ini yang terdapat dalam makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Selanjutnya ada hormon. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar buntu dalam jumlah sedikit. Hormon berfungsi sebagai homeostasis, morfogenesis, dan integrasi tubuh fisiologi organ. Ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang mengatur segala fungsi dari kelenjar lainnya yang ada di dalam tubuh. Kelenjar ini terletak di dasar otak di dekat hipotalamus. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Fungsinya mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, dan membuat protein. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya memproduksi hormon seperti insulin dan glukogen serta enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang keempat, ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Fungsi dari kelenjar ini adalah bertanggung jawab atas respon stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin yang termasuk pada kortisol dan juga hormon adrenalin. Dan yang terakhir itu ada kelenjar kelamin, yaitu kelenjar yang dihasilkan oleh alat kelamin baik pria dan wanita. Fungsinya yaitu memunculkan ciri kelamin sekunder yang terdapat pada manusia. Materi selanjutnya yaitu enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Fungsi enzim ini sendiri yaitu untuk mempercepat reaksi biologis tanpa adanya reaksi lain. Kata enzim sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu enzime, yang artinya berada di dalam. Sebenarnya sifat enzim ada banyak, tapi di sini Nailah menyebutkan hanya 3. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Bersifat biokatalisator berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua, ada enzim bekerja secara spesifik. Enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga enzim ini bisa membuka satu gembok saja yang akan memasuki kunci tersebut, yaitu enzim tersebut. Dan yang ketiga, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel.
Baiklah, selanjutnya materi terakhir yaitu keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh ini normalnya pada manusia pH-nya 7,35 sampai 7,45. Produksi asam sendiri itu terbagi dua. Yang pertama ada asam volatil dan yang kedua ada non volatil. Asam volatil ini sendiri berupa asam karbonat, sedangkan yang non volatil itu seperti laktat, sulfat, fosfat dan yang lain-lainnya. Terdapat 3 pengatur utama keseimbangan asam basa di dalam tubuh, yaitu sistem dapar atau buffer, yang kedua ada paru, dan yang ketiga ada ginjal. Mungkin sekian dari materi biokimia keperawatan yang dapat Naila jelaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang juga sudah membantu mengirim materi untuk video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, Naila mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.